Saya jelaskan bahwa untuk parkir berlangganan ini ditekankan, penekanan saya begini Pak. Kadang-kadang orang hanya parkir berlangganan tidak berpikir bahwa parkir berlangganan itu semua parkir itu gratis. Namun ada beberapa hal yang memang masyarakat itu harus membayar retribusi apabila memarkir kendaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan menegaskan dan mendalami tentang masa rencana Pemda Kabupaten Bangkalan terkait dengan pelaksanaan parkir berlangganan. Kebetulan saya sekarang ngundang yang paling mempunyai gawe karena Pak Kepala Dinasnya sekarang lagi ada di luar kota. Justru bagian yang betul-betul melaksanakan punya tugas itu yang saya undang sekarang. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om. Pak Ari, biar masyarakat Bangkalan khususnya dan jangkauan dari Sandasan itu bisa mengenal Bapak Ari, perkenalkan Pak Ari dan juga posisinya sekarang di Sub Kabupaten Bangkalan. Silakan Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya, perkenalkan, nama saya Arif Eka Putra, biasa disebut sama rekan-rekan wartawan atau yang lainnya, teman-teman sekolah juga, masyarakat juga, Ari Muin. Ari Muin. Ari Muin. Ari itu nama panggilan kecil, Muin itu nama orang tua. Jabatan sementara Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan. Sementara. Ini jabatan sementara ya, karena nanti sebentar lagi mungkin akan jadi kadit dinas ini. Amin. Oke, Pak Ari, sebelumnya kita sempat sandasan dengan Pak Kadisub, Pak Arif Muawi tentang rencana. Tapi itu waktu sandasan di sini itu 2 bulan yang lalu sebelum Desemberan kayaknya waktu itu. Ada rencana memang untuk bagaimana pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan itu akan dilaksanakan pada tahun 2021. Saya sempat melihat kemarin ada brosur-brosur yang menjadi sebuah sosialisasi dari Disub kayaknya dan di Pemda Kabupaten Bangkalan. Ini berarti serius ya untuk dilaksanakan. Mau kapan ini mau dimulai Pak Ari? Serius. Mohon bisa dibuka. Nah, silakan Pak Ari. Ya. Bisa cerita sedikit sebelumnya. Lanjut. Dasar kita melaksanakan parkir berlangganan. Bisa, biar masyarakat itu mengetahui semuanya. Artinya tidak ujuk-ujuk ini dilaksanakan kan punya dasar gitu ya. Silakan Pak Ari. Pertama, amanah undang-undang, aturan. Ya, bahwa di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diamanahkan tentang parkir. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan parkir berlangganan. Yang kedua, yang langsung ke bawahnya itu kita kalau bicara aturan dari hierarki perundangan ya. Banyak lah, mungkin semua nggak hafal. Namun yang paling penting di sini adalah peraturan gubernur tahun 2011 nomor 47 tentang komitmen bersama antara stakeholder yang di provinsi, Polda maupun Bapenda di sana untuk melaksanakan parkir berlangganan. Itu yang menjadi dasar dari kita, nomor 47 tahun 2011. Lalu di bawahnya ada peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha, jasa umum. Jasa umum. Itu disyaratkan di lampirannya itu tentang parkir berlangganan. Lalu dituangkan lagi ke peraturan Bupati nomor 55 tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha juga jasa umum. Lalu terakhir nomor 9, peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 tentang pelayanan parkir.
Di situ jelas disyaratkan kita harus melaksanakan parkir berlangganan. Itu yang menjadi dasar kita melaksanakan parkir berlangganan. Itu dari segi konsideran aturan hukumnya. Segi regulasi. Lagi regulasi. Aturan lainnya, dasar lainnya kita mendapat pertama, yang kedua. Ini kan rendahnya PAD kita dari sektor parkir. Yang tahun kemarin 2020 hanya 160. 2020 ke bawah itu 2009 tidak sampai kita menjadi 200. Artinya Mas Hari, kalau dari segi regulasi sebetulnya Kabupaten Bangkalan sudah cukup bebal ya, karena aturannya itu tahun 2009 ya. 2010. Untuk yang komitmen gubernur 2011. Undang-undang lalu lintasan 2009 kan. Ya. Perda 2010, Perbub dan artinya kalau bicara dalam konteks kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan, Bangkalan cukup memberikan dispensasi dan kepada masyarakat sampai detik ini masih belum dilaksanakan itu kan. Siap, intinya betul. Kalau dari segi regulasi sudah terlalu lama lah membangkang gitu ya. Betul. Tapi di sisi yang lain memang kalau ini tidak dilaksanakan dengan sistem parkir berlangganan, maka potensi kebocoran dari parkir ini sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Sehingga dari dua alasan tersebut menjadi penting parkir berlangganan ini untuk segera diterapkan gitu ya. Siap. Pak Ari, kapan mau dimulai ini Pak Ari? Kalau Pak Arif dulu bilangnya kan 2021. Ya. Kapan mau dimulai ini? Sampai saat ini kita sudah, kalau kita hitungan persen sudah 70 lah, 70% kita persiapannya sudah parkir berlangganan. Ya. Kemarin kita sudah sosialisasi ke tokoh masyarakat juga, lalu ke juru parkir memang ada penolakan. Kita tidak menafikan itu ya. Tidak menafikan itu bahwa ada penolakan dari juru parkir. Namun kita tetap akan jalan terus karena di belakang kita adalah ratusan ribu orang warga Bangkalan yang sering mengeluhkan tentang masalah keberadaan parkir yang justru yang parkir liar itu ya. Betul Pak. Artinya ini akan segera dimulai bulan April ya. Bulan April. Bulan besok satu minggu yang akan tapi datang ya. Belum kita tentukan tanggalnya. Kapan gitu ya? Kapan. Tapi wajib dan harus bulan April. Bulan April gitu ya. Pak Ari, penolakan masyarakat sudah didengarkan dan macamnya, dan itu semua kan tidak boleh dinafikan begitu saja. Siap. Untuk bagaimana mengakomodir keberatan masyarakat, baik itu juru parkir atau masyarakat biasa yang selama ini merasa resah terhadap keberadaan parkir liar gitu ya. Parkir liar. Siap. Apa kira-kira yang sedang dipersiapkan oleh Dishub untuk semua itu? Iya, yang pertama kita sosialisasi ke juru parkir yang nantinya akan berubah menjadi petugas juru parkir, bukan lagi juru parkir. Ya. Juru parkir nanti baru bergeser posisinya, statusnya menjadi petugas. Petugas parkir, karena dalam kontrak sudah dijelaskan yang akan memberhentikan dan mengangkat mereka adalah kita, Dinas Perhubungan, sebagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara parkir. Jadi kalau sebelumnya itu jukir itu bukan hanya jukir, sekarang petugas itu beda pemirsa. Ini beda antara petugas dengan jukir, itu beda. Kalau jukir itu bisa saja itu setiap pemungutan parkir itu tidak semuanya masuk ke Dishub kan gitu kan. Betul. Tapi kalau sudah petugas ini sudah tidak memungut karena sudah parkir berlangganan gitu ya. Hanya melaksanakan tugas di lapangan gitu Pak Ari ya. Ya, saya jelaskan. Saya jelaskan bahwa untuk parkir berlangganan ini ditekankan, penekanan saya begini Pak. Kadang-kadang orang hanya parkir berlangganan tidak berpikir bahwa parkir berlangganan itu berpikir semua parkir itu gratis. Namun ada beberapa hal yang memang masyarakat itu harus membayar retribusi apabila memarkir kendaraannya. Ada 4 item sebenarnya parkir ini. Bisa? Jenis-jenis parkir. Ya silakan.
Biar jelaskan semakin biar jelas. masyarakat semakin jelas bahwa yang pertama itu restribusi parkir atau parkir tepi jalan umum, dan ini yang menjadikan kita parkir berlangganan nantinya. Objek parkir berlangganan itu adalah retribusi pada umum parkir. itu ya. Yang kedua adalah parkir tempat khusus atau parkir khusus tempat. Ya, di situ dimana aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah seperti SGB, kita kan yang melaksanakan. Ya, betul. Nah, lalu ada parkir insidentil. Parkir insidentil itu sewaktu-waktu, ya tempatnya berubah-ubah, waktunya juga berubah, tidak menetap. Yang dimaksud dengan parkir insidental itu adalah ketika ada sebuah momen acara dan macamnya gitu ya. Betul. Ya. Terus Lalu, itu tiga itu sudah tiga. Yang keempat ini pajak parkir. Pajak parkir. Nah, pajak parkir ini dulu sebelum tahun 2019 pertengahan Agustus itu masih ranah kita. Namun oleh BPK disarankan karena ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah dan di situ di dalamnya tertuang pajak parkir, maka disarankan oleh BPK untuk diserahkan ke Bapenda. Ya. Jadi 2019 Agustus kita serahkan. Jadi yang dimaksud dengan pajak parkir, pemirsa perlu diingat bahwa yang ada retribusi parkir, ada pajak parkir. Retribusi parkir itu biasanya dikenakan kepada pemarkir yang menggunakan aset-aset jalan dalam tepi jalan. Tapi ya, kalau yang pajak parkir biasanya ada pengelolanya. Ya. Ada seperti di hipermart gitu ya. Itu pajak parkir. Seperti di mana lagi? Yang mempunyai lahan parkir. Yang beri lahan parkir tapi itu bukan punya pemerintah. Ya kan? Itu pajak parkir namanya. Itu penting dipahami oleh masyarakat bahwa tidak semua parkir itu masuk ke dalam kategori parkir berlangganan yang sekarang sedang mau dilaksanakan oleh pihak Dishub gitu ya. Betul. Nah, kalau yang pajak parkir ini kebetulan yang menangani adalah Dispenda. Ya. Koordinasinya setiap juru parkir yang ada di pajak parkir bukan petugasnya Dishub. Betul. Gitu ya? Betul. Itu mirsa, ini harus tahu. Jangan ngamuk terus kalau nggak tahu. Itu perbedaan pajak parkir dan tributasi dan ada 4 jenis. Pak Ari ya. Siap. Pak Ari, bulan April mau dimulai. Keresahan-keresahan masyarakat yang selama ini yang selama ini sering dijadikan sebuah lelucon gitu ya, bahwa di Bangkalan itu bukan kota zikir, tapi kota parkir. Nah, objek-objek yang menjadi kewenangan dari Dishub, lahan-lahan parkir yang menjadi kewenangan dari Dishub, ini Dishub sudah pastinya kan sudah melakukan kajian dan juga menyiapkan langkah-langkah kan. Dan kalau itu nanti ditemukan penyalahgunaan di lapangan, masih ada parkir pungutan dan macamnya, itu pastinya Dishub kan sudah memakan langkah-langkah. Pak Ari. Jadi nanti selanjutnya ini akan ada tindakan ya. Begini, parkir berlangganan untuk tepi jalan umum, semua tepi jalan umum itu bebas dari retribusi parkir. Bebas. Jadi Pacenan gitu ya? Bebas. Kayak Pacenan di mana itu mana ya? Seluruh Bangkalan, Bapak. Seluruh Bangkalan. Tidak hanya di Bangkalan Kota, seluruh Bangkalan. Jadi nanti petugas dari Dinas Perhubungan akan dibekali oleh identitas. Baik itu rompi yang bertuliskan petugas juru parkir langganan, atau nantinya apa sudah dibuat gratis. Lalu ada topi, lalu ada ID card. Namun yang sekarang jadi permasalahan yang konvensional ini kan kadang-kadang orang berpikir kan banyak parkir ilegal. Kadang-kadang mereka tidak memakai atribut yang resmi dari kita. Sebenarnya kita setiap tahun mendistribusikan rompi resmi dari kita. Setiap tahun. Namun kan jarang dipakai oleh mereka. Oleh rekan-rekan juru parkir. Dan dianggap oleh masyarakat itu adalah ilegal. Memang kalau kita ke lapangan, mana rompi parkirnya, masa setiap hari kita pakai rompi itu, Pak? Rompi itu masa lo kata-kata gitu. Namun
dalam rompi parkir berlangganan ini nanti kita anggarkan kita harus mempunyai topi, mempunyai ID card, mempunyai rompi. Dan salah satunya itu apabila dipakai oleh petugas juru parkir itu adalah resmi dari kami. Gini, Pak Ari, kalau memang alasan sebelumnya itu adalah satu masalah kombe gitu kata jubir, ya mestinya sekarang kalau sudah berlangganan ini, karena ini betul-betul menjadi sebuah kewenangan dan tugas dari Dishub, mestinya jangan dikasih satu lah. Iya, itu tandanya Pak. 3 itu topi, ID card. Oh, salah satunya berarti ya? Ya, salah satunya. Salah satu harus dipakai. Sama rompi. Itu ya. SOP-nya. 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 Kalau nggak pakai ini berarti bagian dari pelanggaran. Kalau dipakai semua lebih bagus. Lebih bagus. Gitu. Oh gitu. Ya. Artinya kalau salah satu dari itu harus dipakai gitu ya. Harus dipakai untuk membedakan bahwa itu adalah petugas parkir yang resmi atau petugas parkir yang liar. Betul. Wah, ini pemirsa. Kalau secara konsep kayaknya sudah siap semua.